Begitu juga peluru. Kita menembak peluru bangau, ada atas pokok kelapa. Bismillah. Penembaknya ini orang yang sholat. Biasanya yang mengerti hukum, dia akan didik sambungan sayap. Kalau itu jatuh, menggelepar. Geraknya ini ada dua, satu harakatul hayat, gerak hidup. Satu lagi harakatul maut, gerak kematian. Kena kepalanya, bahwa itu jatuh, dia menggelepar menuju kematian. Biasanya yang ditembak itu sambungan sayap. Sampai sore pun dia, 2 hari pun dia. Tapi kalau kena kepalanya, dia gerak menuju kematian. Ini tidak bisa. Peluru bukan alat menyembelih. Bagaimana kambing, ayam yang terlantar mobil, begitu juga. Kena kaki ayam itu atau kaki kambing, menggelepar ya. Ini gerak hidup. Sampai sore, sampai besok pun dia. Cuma dia dah nggak bisa berdiri, kakinya remuk. Ayam itu atau kambing itu yang kena kakinya. Tapi kalau kena kepalanya atau pecah perutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya awal agar kita makin semangat. Lalu klik semua supaya dapat video kita terbaru. Maka kalau kita ragu, kita yang sembelih. Kita yang sembelih. Kemudian kalau mau dimasukkan mesin, dia kan biasanya direndam dengan air panas. Air panasnya ini harus yang suci. Biasanya tukang ayam ini, dia siapkan tong besar, api standby 24 jam. Ini dari pagi sampai sore air tidak diganti, dan ayam dicelup bersama tai-tainya di laut. Air ini sudah merah bercampur darah. Ini air najis. Seharusnya dikeluarkan dulu isi perutnya, tai-tainya itu, baru direndam dengan air yang suci. Mau berapa banyak diperlukan air? Satu ayam satu panci, satu ayam satu panci. Tukang ayam tidak mau repot. Rumah makan A pesan 30 ekor, rumah makan B pesan 40 ekor, masuk semua. Maka solusinya, kita yang sembelih ayam itu, kemudian kita katakan kepada pekerja dia, orang jualan, tolong di kupas kulit, tidak usah masuk mesin. Ini solusinya. Jadi yang sembelih ini orangnya sholat. Alat penyembelih, pisau yang tajam, tidak boleh pakai gergaji, pakai senso, atau kita gigit kuat-kuat baca bismillah leher ayam, atau dihempaskan ke dinding. Aisyah pakai batu. Bagaimana dengan anjing pemburu dan pistol? Ini bukan alat penyembelih, ini alat penangkap. Misalnya kita mau memburu rusa, anjing itu dilepas, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kejar. Biasanya dia gigit bagian betis, dan rusa ini kalau udah digigit itu udah hilang nyali, keduduk dia. Baru sang pemburu datang, ambil pisau, sembelihlah rusa tadi, ada bahagian leher. Setelah rusa itu mati, bahagian betis yang digigit anjing itu dibuang, agak dilebarkan sedikit. Terkadang yang digigit anjing itu kena urat nadinya, dan rusa itu masuk ke semak-semak. Matinya di semak-semak, cari, udah mati, kehabisan darah. Nah, rusa ini tidak bisa dimakan karena dia mati di mulut anjing. Mulut anjing bukan alat penyembelih. Begitu juga peluru. Kita menembak peluru bangau, ada atas pokok kelapa. Penembaknya ini orang yang sholat. Biasanya
yang mengerti hukum, dia akan didik sambungan saya. Kalau itu jatuh, menggelepar. Geraknya ini ada dua. Satu, harakatul hayat, gerak hidup. Satu lagi, harakatul maut, gerak kematian. Kena kepalanya. Bahwa itu jatuh, dia menggelepar menuju kematian. Kemudian kita beradu cepat dengan malakul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa. Kalau sabun kita bunuh, kalau kita potong dia bakal, karena kena kepalanya. Biasanya yang ditembak itu sambungan saya. Sampai sore pun dia, 2 hari pun dia. Tapi kalau kena kepalanya, dia gerak menuju kematian. Ini tidak bisa. Peluru bukan alat menyembelih. Bagaimana kambing, ayam yang terlanggar mobil? Begitu juga. Kena kaki ayam itu atau kaki kambing, menggelepar ya. Ini gerak hidup. Sampai sore, sampai besok pun dia. Cuma dia dah nggak bisa berdiri. Kakinya remuk. Ayam itu atau kambing itu yang kena kakinya. Tapi kalau kena kepalanya atau pecah perutnya, dia menggelepar menuju kematian. Sebelum dia mati, kita beradu cepat untuk menyembelihnya, nggak bisa. Ini kan kambingnya nggak jelas, ayamnya bukan kita punya. Jumpai dulu tetangga di situ, Pak, Bu, ini kambing atau ayam siapa ya? Oh, ayam ibu depan, datangi. Bu, ayam ini terlanggar. Tengok kakinya sudah hancur. Saya beli berapa? Kalau kata ibu itu dalam, nggak usah dijual, saya yang salah, ayamnya dilepas, potongkan aja lah. Kita potong. Jangan kita potong yang bukan ayam kita. Itu juga kalau kita beli ayam di tempat-tempat jual beli, akan jual beli dulu. Jual beli dulu. Jangan ayam belum dibayar dan dipotong. Ayam siapa ini? Belum jelas kepemilikannya. Dibeli dulu, udah akan jual beli, baru dipotong. Nah, kambing itu bisa dibawa pulang kalau terlanggar. Hadirin rahimakumullah, lingkungan yang rusak ini mempengaruhi anak kita. Tapi makanan yang haram lebih besar pengaruhnya pada anak. Pastikan yang masuk ke rombongan kita dan istri kita yang bersumber halalan thayyibah. Besarkan anakmu, kata Nabi, dengan hasil-hasil yang halalan thayyibah. Kalau kau besarkan dia dengan sumber-sumber yang haram, cara-cara yang haram, nanti akan haram juga kelakuan. Kullu lahmin nabatun min haramin fannar maulad. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka tempatnya. Dia anak tu mau diajak ke kanan, hendak ke kiri aja, tarik ke kanan, ke kiri lagi, macam layang-layang sengit kiri. Benar, lingkungan mempengaruhi, tapi makanan yang haram lebih besar pengaruh. Dia jadi air mani, jadi darah daging, jadi anak. Islam bukan melarang kaya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalaulah kemiskinan itu makhluk, akulah yang mula-mula membunuhnya. Tapi kalau tidak bisa banyak halal, biarlah sedikit, asal jelas kehalalannya. Insyaallah ya. Adapun cara duduknya, makan dengan tangan kanan, makan berjamaah, ini saya yakin tuan-tuan sudah banyak tahu, bukan sekali keluar. Nah, saya cuma mengingatkan sumber-sumbernya tadi. Dan nanti pulang nih, makanlah dengan istri berjamaah. Jangan waktu keluar makan berjamaah, tapi di rumah tidak berjamaah. Celakanya sekarang ini anak-anak muda yang lagi pacaran, kalau pergi-pergi nanti itu mesranya itu makannya minumnya berjamaah. Beli cendol, gelasnya satu, pipetnya 2, sambil isap-isap, main-main mata sedikit, makan pun gitu.
beli rujak 1 bungkus makan berdua, kalau kurang tambah lagi, situ mesra. Tapi sayang setelah berumah tangga itu tidak wujud lagi. Waktu pacaran, waktu itu haram seperti itu, yang disuruh sesudah berumah tangga. Nabi berjemaah dengan istrinya dan Nabi tidak masukkan makanan ke mulutnya sebelum suap ke mulut istrinya. Kita buat itu, bercinta dalam pernikahan, jangan bercinta di luar pernikahan. Setelah menikah, lu gua bapak lu cinta tua. Salah ya? Tapi kalau makan jemaah ya, kalau belum ada istri nikah, yang belum ada istri, yang duda-duda, kata Pak Wali Hulati nikah. Kalau kita buat kerja dakwah sebatang kara, ini seperti burung terbang dengan sebelah sayap, nggak mungkin loncat-loncat lah. Burung bisa terbang dengan 2 sayap. Jadi yang lajang, yang muda nikah insya Allah. Jangan lama-lama dan jangan cari pasangan terlalu ideal. Siapa mencari teman hidup yang tidak ada kekurangannya, sampai kapanpun dia tidak punya teman hidup. Kadang-kadang wajahnya cantik tapi jalannya agak gengkang sedikit. Kadang-kadang jalannya bagus, tapi lubang hidungnya agak besar sebelah. Ada saja. Lebih kurang aja di dunia ini. Mau yang sempurna di surga. Yang penting agamanya. Teman yang tidak ada kekurangannya, sampai kapanpun dia tidak punya tempat hidup. Insya Allah ya. Kami sama Ustaz Arsad di Medan tunggu undangan. Kalau perlu kita buat nikah masal di Islamic Center Lumajang. Insya Allah.